masih berkaitan dengan data is the new oil tadi. Artinya data ini kalau kita punya, kita jadi bisa jadi penguasa gitu sekarang kalau bisa dibilang gitu. Atau kalau misalnya dikaitkan dari perspektif bisnis, kalau kita punya data, paling enggak jualan kita nih bisa laku gitu Pak. Betul. Nah sekarang kan ini kan sering nih Pak kasusnya, ini saya kepo soal sekarang kan sering nih kasusnya ada kebocoran data pribadi warga negara Indonesia gitu dari berbagai macam platform. Data ini dihargai berapa sih Pak? Kalaupun dijual gitu. Emang berapa sih nilainya Pak? Jadi saya pengen penasaran kenapa dalam nominal itu kenapa ini bisa sampai diincar gitu. Baik, kalau dari pengamatan kami, analisis kami dari para penjual dengan data-data yang berbeda, summary-nya ataupun kesimpulan akhirnya satu data warga negara Indonesia itu selama ini rata-rata dijual senilai kurang dari Rp1 per orang. Murah banget. Murah banget gitu kan. Ini jadi yang punya data kaya banget. Sangat murah, sangat murah. Kenapa bisa dihargai sangat murah, Pak? Sebenarnya itu kan ya barang mahal gitu harusnya. Logikanya bayangin bagi si pelaku penjual data, dia jual data seperti misalnya contoh nih ada marketplace 2020 dijual 92 juta datanya, dijual 70 juta senilai 70 juta rupiah. Iya. Kalau dolarnya dikurskan gitu ya saat itu. Nah, itu kan berarti nggak sampai Rp1. Nah, kenapa dia jual segitu? Menurut pelakunya cukup dia jual segitu, minimal yang beli misalnya 10, 20 pihak gitu kan. Kalau dimultiply kan banyak karena dia jualnya di sebuah forum nih, kan kayak marketplace. Forum tersebut kan kayak marketplace, jual yang beli nggak hanya satu. Tapi kalau dikonversi ke per satu warga negara gitu, nilainya kurang dari Rp1 Pak ya. Nah, tetapi ada yang menarik lagi, seiring lamanya waktu berjalan setelah kebocoran data itu terjadi, sudah dijual, sudah banyak pembeli, biasanya tren yang kami lihat adalah lama-lama data itu akan lebih murah lagi sampai tersedia secara gratis. Oke. Itu yang seremnya. Jadi tadinya dijual walaupun sangat murah per Rp1 per warga negara, lama-kelamaan beberapa bulan biasanya itu nilainya akan 0 alias tersedia gratis. Apakah itu adalah sesuatu yang menyeramkan atau menggembirakan? Menyeramkan. Kalau tadi nilai walaupun Rp1 ada orang butuh effort membeli gitu dengan sejumlah uang tertentu gitu ya. Tapi once sudah once sudah lama dan tersedia gratis, akhirnya siapapun bisa download gitu kan, siapapun bisa menyalahgunakan. Akhirnya kan kita miris ya. Satu sisi pertamanya kita dijual sangat murah kok. Mesti nggak apa-apa deh kita data jual. Wih mahal ya data kita. Ternyata kan ya enggak. Kedua lama-lama ini gratis. Kebayang dong berarti resiko di sisi masyarakat yang datanya bocor itu lebih tinggi. Tadinya bocor ke pihak tertentu yang mungkin dimonetize dengan cara tertentu, lama-lama gratis. Ya berarti pelaku kejahatan juga bisa akses gampang. Ataupun nggak usah pelaku kejahatan yang terorganisir. Individual kita punya musuh, kita punya orang yang nggak senang, download data itu bisa isengin kita dengan data-data pribadi yang sudah bocor. Oke, jadi itu nilainya cuma kurang dari Rp1, Detikers bahkan bisa gratis gitu Pak ya. Dan bahkan it's even worse gitu, lebih mengerikan lagi justru ketika harganya makin murah gitu Pak ya. Karena jadinya nggak ada nilai tuh data kita, padahal itu bisa saja menyerang, menimbulkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang kita pernah bayangkan gitu Pak ya. Oke.